warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di video kali ini bersama saya Nurlela Musik dengan ITM 0227241117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga materi ini menambah wawasan kita semua, khususnya tentang bagaimana sistem keuangan syariah berkembang di Indonesia serta peluang besar yang ada di masa depan. Oke, kalau begitu mari kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, kondisi ini menjadi potensi besar bagi berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat mulai mencari sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai dengan nilai agama. Oleh karena itu, perbankan syariah hadir sebagai solusi keuangan yang tidak mengandung riba serta mengedepankan prinsip keadilan dan keberkahan. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, tujuan dari saya membahas materi ini, tujuannya saya yang pertama agar memahami pengertian dan konsep dasar perbankan syariah, kemudian mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemudian juga saya mau mengajak kalian untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi, ada juga mengetahui peluang besar yang bisa dimanfaatkan di masa depan, kemudian menyadarkan pentingnya peran generasi muda dalam mengembangkan ekonomi syariah. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang konsep dasar perbankan syariah. Nah, konsep yang pertama kita akan bahas tentang pengertian perbankan syariah. Teman-teman, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya, seluruh transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, darar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil antara bank dan nasabah. Itu teman-teman. Nah, kedua, kita akan bahas tentang landasan hukumnya. Teman-teman, perbankan syariah tidak hanya didasarkan pada aturan negara, tetapi juga berpijak pada ajaran Islam. Nah, landasan hukumnya antara lain adalah Al-Quran dan hadis, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan landasan tersebut, kegiatan bank syariah dijamin sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Begitu teman-teman. Nah, ketiga kita akan bahas tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Teman-teman, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional itu terletak pada sistemnya. Bank konvensional dia menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksi
transaksi pinjaman dan simpanan. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Nah, selain itu, bank syariah hanya membiayai usaha yang halal, sedangkan bank konvensional tidak memiliki batasan tersebut. Begitu, teman-teman. Oke, sekarang yang keempat kita bahas tentang prinsip utama perbankan syariah. Nah, konsep yang keempat yaitu prinsip utama perbankan syariah. Nah, untuk prinsip utama perbankan syariah yang pertama yaitu prinsip keadilan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara seimbang. Kedua, prinsip transparansi dalam setiap transaksi. Ketiga, prinsip bagi hasil bukan bunga. Keempat, prinsip bebas riba, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, konsep yang kelima yaitu jenis akad dalam bank syariah. Nah, dalam perbankan syariah dikenal beberapa jenis akad, seperti mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kedua, musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu usaha. Ketiga, murabah, yaitu jual beli dengan sistem margin keuntungan. Keempat, ijarah, yaitu sistem sewa. Dan yang terakhir, kelima, wadiah, yaitu titipah. Nah, sekarang konsep yang keenam yaitu produk bank syariah. Nah, produk perbankan syariah meliputi tabungan syariah, giro syariah, pembiayaan syariah, hingga KPR syariah. Semua produk ini dijalankan dengan prinsip syariah agar terhindar dari riba dan unsur yang dilarang dalam Islam. Begitu, teman-teman. Nah, itu dia beberapa konsep yang sudah kita bahas perbankan syariah. Sekarang kita akan bahas tentang perkembangan perbankan syariah. Nah, walaupun di video sebelumnya mungkin saya sudah bahas, tapi karena ini keterkaitannya, maka saya bahas secara singkat saja. Nah, secara singkatnya begini, teman-teman, perbankan syariah di Indonesia itu dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah pada tahun 1991. Setelah itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2021, 3 bank syariah yang dimiliki BUMN digabung menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia atau sekarang yang kita sebut dengan BSI. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai perkembangan. Kalau tadi sudah sejarahnya, kita akan bahas yang pertama yaitu perkembangan asetnya. Nah, aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan di tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu semakin meningkat. Itu dia perkembangan asetnya. Sekarang kita akan bahas tentang bank syariah di Indonesia. Nah, yang kedua itu bank syariah di Indonesia. Jadi gini, beberapa bank syariah besar di Indonesia antara lain
Nah, itu dia pembahasan bank syariah di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas peran BI dan OJK. Bank Indonesia berperan dalam mengatur kebijakan moneter. Sedangkan untuk otoritas jasa keuangan, dia bertugas mengawasi seluruh kegiatan perbankan. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional memastikan bahwa seluruh produk bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas tentang kontribusi terhadap ekonomi. Teman-teman perlu tahu ya, perbankan syariah sangat berperan dalam pembiayaan UMKM, industri halal, serta dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Itu dia untuk kontribusinya. Sekarang posisi Indonesia di dunia. Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi syariah dunia. Nah, hal ini terlihat dari berkembangnya industri halal, perbankan syariah, dan keuangan syariah. Nah, adapun juga tantangan perbankan syariah. Sekarang kita bahas tentang tantangan perbankan syariah. Berbicara tentang tantangan, di sini yang pertama kita bahas yaitu tentang literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bahkan ya teman-teman, mereka masih ada yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank biasa. Yang kedua, kita akan bahas tentang sumber daya manusia yang terbatas. Tenaga ahli di bidang perbankan syariah ini masih terbatas. Nah, hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan bisnis syariah yang lebih besar. Tantangan yang ketiga yaitu tentang inovasi produk. Ya, produk bank syariah itu masih kurang. Dia produk bank syariah itu masih kurang beragam jika dibandingkan dengan bank konvensional maupun walaupun juga modal dan skala usaha. Kalau usaha bank syariah masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional yang besar, sehingga daya saingnya masih perlu diperkuat. Tantangan selanjutnya yaitu teknologi digital. Transformasi digital perbankan syariah masih berjalan dan perlu ditingkatkan agar bersaing di era digital. Tantangan selanjutnya yaitu kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting. Jika terjadi kasus pada bank, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Sangat penting teman-teman.
mampu bersaing dengan bank luar negeri serta fintech digital. Itu dia tantangan-tantangannya. Sekarang kita akan bahas pembahasan berikutnya, yaitu tentang peluang perbankan syariah. Untuk peluang perbankan syariah yang kita bahas yang pertama yaitu tentang mayoritas penduduk muslim. Teman-teman, dengan mayoritas penduduk muslim, potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar. Karena itu yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Di mana pemerintah sangat serius mengembangkan ekonomi syariah melalui kebijakan nasional. Dampaknya yaitu teman-teman, meningkatkan kepercayaan investor, kemudian mempercepat ekonomi sistem syariah nasional. Poin ketiga yaitu digitalisasi. Digitalisasi menjadikan bank syariah lebih efisien, cepat, dan inklusif, terutama menjangkau generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Contoh implementasinya, mobil banking syariah, kemudian ada pembukaan rekening online, kemudian pembiayaan berbasis digital atau fintech syariah, dan juga pembiayaan berbasis digital atau fintech syariah. Nah, kesimpulannya, digitalisasi akselerator pertumbuhan perbankan syariah. Poin kelima yaitu poin berikutnya yaitu industri halal. Analisis industri halal merupakan portfolio yang membutuhkan pembiayaan besar, sehingga bank syariah menjadi mitra utama pendanaan. Nah, sektor yang pertama yaitu ada sektor potensial, itu ada makanan dan minuman halal, kemudian fashion muslim, kemudian wisata halal, dan juga kemudian wisata halal. Nah, untuk dampak ekonominya yaitu meningkatkan peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja baru. Nah, poin berikutnya itu ada UMKM syariah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Skema bagi hasil dalam bank syariah itu sangat cocok untuk UMKM. Karena yang pertama yaitu tidak memberatkan bunga tetap, kemudian risiko ditanggung bersama. Nah, untuk peran strategis bank syariah, yang pertama yaitu ada modal, kemudian pendampingan bisnis, terus literasi keuangan syariah, poin berikutnya itu ada zakat dan wakaf. Nah, untuk zakat dan wakaf itu dikelola oleh produktif, dapat menjadi instrumen keuangan syariah, keuangan sosial syariah yang kuat. Nah, manfaat pengelolaan produktif yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan, kedua yaitu mendorong kemandirian ekonomi umat,
yaitu tentang generasi muda. Nah, generasi muda menjadi agen perubahan atau agen perubahan dalam ekosistem ekonomi syariah. Karena pertama itu melalui teknologi, kedua adaptif terhadap inovasi, ketiga kreatif dalam bisnis digital. Nah, poin berikutnya ada peluang karir yang dimana pertumbuhan bank syariah otomatis membuka kebutuhan sumber daya manusia profesional. Nah, di bidang karir ini ada teller syariah, kemudian analisis pembiayaan, auditor syariah, manajer perbankan, dan pengawas syariah. Nah, makna strategis ini, perbankan syariah bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi juga ladang pekerjaan masyarakat. Oke, sekarang kita akan bahas pembahasan berikutnya, yaitu peran pemuda. Yang pertama yaitu kesadaran produk syariah, karena pemuda harus menjadi pengguna aktif, bukan hanya penonton. Penggunaan tabungan syariah, e-wallet syariah, hingga pembiayaan halal akan memperkuat industri. Nah, yang kedua yaitu persiapan sumber daya manusia. Materi ini meningkatkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi melalui pendidikan formal, sertifikasi kompetensi, magang industri. Nah, ini menunjukkan pendekatan strategis dan berorientasi masa depan. Kemudian selanjutnya itu kontribusi nyata. Peran pemuda tidak berhenti pada teori, tetapi harus diwujudkan dalam edukasi masyarakat, pendampingan UMKM, pengembangan startup syariah. Itu dia pembahasan yang telah kita bahas bersama-sama di video kali ini. Kesimpulannya begini, perbankan syariah memiliki tantangan yang besar, tetapi peluangnya jauh lebih besar. Jika dikelola dengan baik, perbankan syariah mampu menjadi penggerak ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Teman-teman, mungkin itu dari saya. Demikian pemaparan materi yang